Sejarah asal-usul bangsa Filistin. Ternyata bukan penduduk asli Gaza. Dilihat dari sejarah dunia dan Alkitab bahwa kata Filistin yang artinya orang Filistin dalam bahasa Latin disebut dengan Filistin, artinya orang Filistin. Dalam bahasa Ibrani disebut Filistim, artinya orang-orang Filistin secara jamak. Dalam daftar bangsa-bangsa kuno yang tertulis di Alkitab, orang-orang Filistin adalah keturunan dari Misraim, anak Ham. Tertulis dalam kitab Kejadian 10 ayat 6 berbunyi, keturunan Ham ialah Kus, Misraim, Put, dan Kanaan. Ham adalah anak kedua Nuh. Tertulis dalam kitab Kejadian 6 ayat 10 berbunyi, Nuh memperanakan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Dan di ayat berikutnya disebutkan bahwa orang Filistin itu adalah berasal dari orang Kaftorin. Tertulis dalam kitab Kejadian 10 ayat 13-14 berbunyi, Misraim memperanakan orang Ludim, orang Anamim, orang Lehabim, orang Naftuhim, orang Petrusim, orang Kasluhim, dan orang Kaftorim. Dari mereka inilah berasal orang Filistin. Orang Kaftorin ini asalnya dari Pulau Kreta di tengah lautan. Di zaman modern ini Pulau Kreta menjadi bagian dari wilayah negara Yunani. Pada tahun 1250 sebelum Masehi, orang Kreta yang berdiam di pulau yang berada di wilayah Yunani ini berimigrasi ke Mesir. Orang Mesir menyebut mereka Pulister atau Peleset atau Purasati yang bermakna orang-orang tidak bersih. Pada tahun 1176 sebelum Masehi, kira-kira 74 tahun kemudian, Ramses Firaun III mengusir mereka ke seberang Wadi El Aris dan ke tempat yang sekarang dikenal dengan garis atau jalur Gaza. Di masa berikutnya, orang-orang Kaftor atau Kreta ini memusnahkan penduduk asli Gaza yaitu orang Awi. Dan kemudian orang-orang Kaftor tersebut menetap di Gaza menggantikan orang Awi yang sebelumnya sebagai penduduk asli di sana. Tertulis dalam kitab Ulangan 2 ayat 23. Juga orang Awi yang diam di kampung-kampung sampai Gaza dipunahkan oleh orang Kaftor yang berasal dari Kaftor, lalu orang Kaftor itu menetap di sana menggantikan mereka. Lalu di zaman Yosua yang menggantikan kepemimpinan Musa dalam memimpin eksodus orang-orang Israel dari tanah Mesir dan berhasil memberikan tanah Kanaan kepada orang-orang Israel, menggenapi janji Tuhan kepada Abraham dahulu, yaitu tanah Kanaan yang pada zaman itu didiami oleh banyak suku bangsa penyembah berhala. Pada zaman Yosua, saat itu orang Kaftor atau Filistin menguasai tanah Kanaan hanya di 5 kota tepi pantai, yaitu Gaza, Askelon, Asdod, Ekron, dan Gad. Tertulis dalam kitab Yosua 13 ayat 3. Mulai dari sungai Sikor di sebelah timur Mesir sampai ke daerah Ekron ke arah utara, semuanya itu terhitung tanah orang Kanaan. Ada 5 raja kota orang Filistin, yakni di Gaza, di Asdod, di Askelon, di Gad, dan di Ekron, dan orang Awi. Dan wilayah-wilayah cukup luas di tepi pantai yang termasuk tanah Kanaan tersebut, hingga Yosua menua, orang-orang Israel belum berhasil menaklukkan dan menguasai wilayah-wilayah tersebut. Dan berlanjut ke masa-masa berikutnya, antara orang Filistin atau Kaftor dan orang Israel sering terjadi konflik. Tokoh terkenal Filistin yang berkonflik dengan Israel adalah Goliat dari wilayah Gad. Seorang manusia raksasa juga berpostur besar. Tertulis dalam kitab 1 Samuel 17 ayat 4. Lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin. Namanya Goliat dari Gad, tingginya 6 hasta sejengkal. Ajaibnya, Goliat dapat dikalahkan oleh Daud muda sebelum Daud menjadi raja kedua kerajaan Israel menggantikan Raja Saul. Goliat dikalahkan oleh Daud yang kecil saat tentara Filistin akan berhadapan perang dengan tentara Israel yang dipimpin oleh Raja Saul. Berlanjut ke beberapa tahun berikutnya, yaitu pada masa pelarian Daud dari kejaran Raja Saul dan bala tentaranya yang hendak menangkapnya, orang Filistin masih disebut sebagai orang Kreti atau Kreta dalam bahasa Yunani dan mendiami sebagian tanah Negeb di Kanaan. Tertulis dalam kitab 1 Samuel 30 ayat 14. Kami telah menyerbu tanah Negeb orang Kreti dan daerah Yehuda dan tanah Negeb Kaleb. Beratus tahun kemudian, Nabi Yeremia menubuatkan tentang bangsa-bangsa di sekitar Israel yang memusuhi bangsa Israel. Tentang orang Kaftorin atau Filistin di Gaza, dinubuatkan bahwa sisa orang-orang Kaftorin atau Filistin yang datang dari Pulau Kaftor akan dibinasakan oleh Tuhan. Tertulis dalam kitab Yeremia 47 ayat 1-4. Dan nubuatan tersebut mulai digenapi ketika Mesir menyerbu Gaza. Mesir yang akhirnya berkuasa hingga Gaza, di waktu berikutnya kemudian ditaklukkan oleh kerajaan Babilonia di masa Raja Nebukadnezar di tahun 600-an sebelum Masehi. Dalam kitab Yeskiel 25 ayat 15-16 menjelaskan lebih lanjut, alasan mengapa orang Filistin atau Kreta akan dibinasakan oleh Allah. Alasannya adalah
Karena orang Filistin akan membalas dendam kesumat dan bersukacita saat bangsa Israel celaka, dan juga mereka memiliki rasa permusuhan turun-temurun. Tertulis dalam kitab Yehezkiel 25 ayat 15. Dan di ayat berikutnya yaitu ayat 16 menuliskan seperti ini. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh aku akan mengacungkan tanganku melawan orang Filistin dan melenyapkan orang Kreta, dan membinasakan yang lain-lain di tepi pantai laut. Di bunyi ayat tadi, kita bisa mengetahui bahwa ada dua terminologi. Bahwa orang Filistin dan orang Kreta itu menunjukkan kepada sebutan orang yang memiliki asal-usul yang sama. Melalui ayat-ayat nubuatan yang sudah digenapi dan yang sudah dituliskan tadi juga, akhirnya kita bisa mengetahui tentang berapa lama orang Kreta atau Filistin ini bermukim di Gaza dan sekitarnya. Beginilah perhitungannya. Diketahui bahwa Nabi Yehezkiel hidup di awal tahun 600 sebelum Masehi. Jadi bila dihitung dari mulai Ramses Firaun III yang menguasai Gaza dan menjadikannya masuk wilayah Mesir, lalu mengusir orang Kreta dari Gaza atau Mesir pada tahun 1176 sebelum Masehi, dan sampai dengan kepada zaman Nabi Yehezkiel tahun 600 sebelum Masehi, maka dapat diketahui bahwa orang Filistin bermukim di Gaza adalah selama kurang lebih 576 tahun. Dan ketika Gaza dikuasai oleh The Great Alexander Agung dari Kekaisaran Yunani, peristiwa ini menandai akhir dari kerajaan Filistin dan orang-orangnya. Sebab banyak penduduknya yang dibunuh dan dijual sebagai budak. Selanjutnya lebih dari 200 tahun kemudian, seorang raja Yehuda bernama Alexandrianus menghancurkan kota setelah mengepungnya selama 1 tahun. Dan eksistensi orang Filistin selesai di zaman ini. Dari keterangan Alkitab dan juga sejarah yang telah diuraikan tadi, jadi jelaslah bahwa orang Filistin itu bukanlah keturunan Abraham, di mana Tuhan menjanjikan memberikan tanah Kanaan atau negeri perjanjian kepada keturunan Abraham. Karena orang Filistin itu adalah keturunan Ham, anak kedua Nuh, bukan dari suatu suku Semitik, akar kata dari Sem leluhur Abraham, anak pertama Nuh. Juga orang Filistin itu bukanlah keturunan Ismail atau juga Esau yang merupakan keturunan Abraham. Jadi orang Filistin kuno yang dahulu mendiami Gaza itu adalah merupakan imigran dari Pulau Kreta yang di zaman ini masuk ke wilayah negara Yunani. Sebab penduduk asli Gaza di tanah Kanan itu adalah orang Awi yang telah dimusnahkan oleh orang Kaftorin, Kreta, Kreti, Filistea, atau Filistin. Tahun 2013 silam, tim arkeolog Amerika bekerjasama dengan Museum Smith Universitas Harvard dan lembaga lain meneliti sisa pemukiman Filistin di Ashkelon, sebelah selatan Tel Aviv, Israel. Dari hasil penelitian itu disimpulkan bahwa pada abad 12 sebelum Masehi, kaum Filistin menetap di selatan kawasan yang sekarang ini di wilayah Tel Aviv. Bangsa Filistin juga diindikasikan sebagai kaum pedagang dan pelaut. Mereka bermukim membentang di wilayah yang sekarang disebut Gaza dan Tel Aviv hingga tahun 600 sebelum Masehi. Hasil riset arkeolog ini juga sesuai dengan penelitian perhitungan di Alkitab bahwa Goliat, tokoh terkenal Filistin dari Gad itu, diperkirakan pernah hidup sekitar 3000 tahun yang lalu. Dari hasil penelitian pemakaman Filistin kuno juga ditemukan bahwa jasad dikuburkan bersama perhiasan, keramik, tempat anggur, botol minyak wangi, dan senjata. Sehingga disimpulkan juga bahwa kehidupan orang Filistin pada zaman itu lebih kosmopolitan dan duniawi dibandingkan dengan gaya hidup sederhana orang Israel saat itu yang tinggal di bukit arah timur. Hal itu juga mungkin dipengaruhi karena orang Filistin terhubung dengan bagian timur Mediterania. Diketahui juga bahwa orang Filistin itu tidak bersunat, makan daging babi dan anjing. Para ahli berteori bahwa asal-usul orang Filistin itu kemungkinan berasal dari Siprus atau Yunani. Namun Alkitab dengan jelas sudah menuliskan bahwa orang Filistin itu berasal dari Pulau Kreta yang sekarang masuk wilayah negara Yunani di Eropa. Next, dalam tayangan video selanjutnya, membahas asal-usul nama Palestina dan penduduknya.